Oke, lu nggak ada kepikiran mau menjara orang, Pit? Enggak lah, mendingan kalau mau jara kan minta sama Allah aja dah. Barang dikasih berapa, nah Lu nggak alhamdulillah tergiur ya. kemarin lihat rumahnya Saroni? Ada jam, ada dolarnya seribu Ya, seribu dolar ya Singapura kita, loh, lu seribu tanya, dolar seribu bagi-bagi. lu tanya gue tergiur apa tergiur lah. Oh, Ya cuman kan kita kan, lu mau jara juga? ya sekarang lu tanya nih kan, lu kan nanya sama gue harus jawab jujur dong, realistis dong. Gue tergiur. Itulah. Nggak ada Jadi mentalitas. gini kok, Koko kan melakukan hal seperti itu, baik sama orang nih. Orang bisa baik sama Koko. Ada rasa. Jadi gue juga ngerasa seperti itu kok. Kita jujur sama orang nih. Orang jujur sama kita. Gue tuh ngerasa ya kita ngebantu orang tanpa pamrih ya. Orang ngebantu kita juga tanpa pamrih ya. Walaupun sekecil apapun, memang bukan orang itu yang ngebantu kita. Tapi ada orang lain yang ngebantu kita gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Ya, seperti biasa sama David. Nggak usah ditanya lagi kami di mana ya. Ini jadi kayak markas secara nggak langsung nih. Mau datang mulu dia. Iya. Jadi setiap hari datang ke tempat David untuk membantu melariskan usahanya nih. Alhamdulillah. Apalagi setelah kedatangan Luga, tambah rame nggak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah, tapi kita kan sebagai umat muslim ya harus menghargai lah ya kan kita ya walaupun di komen-komen bilang ngapain undang juga ngapain banyak ya gitu ya ngapain undang tapi kita kan sebagai umat muslim kan harus menunjukkan bahwa muslim itu seorang Islam itu bagaimana sih kepada yang belum muslim seperti itu kok ya kan. Tapi Luga ya bisa dibilang lucu sih. Lucu. Lucu dengan sedikit menurut dia pendapat-pendapat dia ya, pendapat-pendapat si Bang Luga kemarin ya kita bisa dibilang ya mungkin menurut perkiraannya Bang Luga seperti itu kan ya kita nggak bisa Ya, memaksakan ya kan. Tapi yang cukup unik gini ya, penonton tuh pada tulis kan, ngapain Luga kan. Tapi nonton juga. Iya. Nonton juga ya, nonton rame juga. Nonton Jadi ya juga. usah. Tapi banyak juga yang bilang lucu. Lucu ya lucu. Cuman yang paling sih. aneh tau apa teman-teman ya? Jadi David waktu datang Luga pertama nyampe, kan muka Luga itu kalau dia memang menyeramkan ya. Jadi dia pada bilang, "Oh Jul, ngapain si Luga?" kan dia bilang kan. Iya. "Lu ngapain ada Luga gitu kan?" Tapi begitu udah ngobrol dia yang ketawa Iya, paling tinggi. lucu sih, lucu. Dia matanya di sini emang dia pakai apa? Dia bilang pakai ini ya? Enggak, dia memang hitam. Oh, memang hitam. Kemarin katanya dia bilang pakai lotion hitam. Enggak, memang kurang tidur. Kan yang cewek juga sama kan? Iya sama, kenapa itu? Hitam ya. Kok kurang tidur? Itu supaya bisa melihat alam goib. Benar. Itu Hitamnya itu arahnya ke situ, ya kan. Yang Menurut dia. Tapi arahnya ke situ, hitam-hitam di sini nih. hitam matanya. Jadi mukanya tuh seram memang kan. Iya. Kalau dia diam, dia cocok jadi debt collector. Tapi kalau orang udah tahu dia kayak gitu, ya jadi nggak ada yang Nggak ada takut. tahu sih. Ya. Tapi dia bilang pas kemarin datang ya, dia bilang katanya mie gue enak. Iya. Dia dari semua, dia kan pencinta mie ya. Mie ayam, Mie ayam ya. Dibilang dari enak sih. kemarin Alhamdulillah ya. Perasaan aku juga bilang sama ya. Ingat nggak pertama kali makan aku bilang, Iya, lu dia bilang mie Mie ayam ayam. enak. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. oke. Kita kali ini kita mau bahas apa nih? Jadi Ya, kita, saudara teman kita terutama yang kemarin tuh si so, Lian. waduh jangan bahas Goldian deh. Ya udah. Ya jadi karena ini dalam suasana
barusan ya. Berduka juga sih. Ya, barusan ada demo besar di seluruh Indonesia, Ya. bahkan mungkin masih ada beberapa daerah yang melakukannya. Ya, kalau Jakarta, alhamdulillah 2 hari ini Ya. kondusif. Betul. Ya, dari tanggal 1 dan hari tanggal 2 masih kondusif. Betul. Dan kita doakan terus lah ya, jangan Ya. ada lagi gitu. Betul. Dan juga kan baru buka juga ya. Tadi dapat info kan beberapa toko di Senen ya. Toko Senen kan kemarin kan sempat tutup ya 2 hari. Tadi alhamdulillah hari ini tadi dapat info udah beroperasi kembali. Jadi udah kondusif lah itu. Jadi Lo tau nggak paling lucu apa? Di tempat gua, apa? wih, sayur sama buah habis. Jadi Iya, diborong. kayak diborong gitu Ya, kayak. jadi waktu hari Sabtu kemarin, memang ya di supermarket tempat kami, ya penuh orang beli. Ya biasa lah ya, kadang-kadang Chinese ini masih ada trauma-trauma masa Ya, lalu. jadi kayak panic buying. Iya, jadi ada panic buying. betul. Bahkan sampai hari ini ya, beras belum ada nih. Iya. Iya. pantesan susah nyari beras sama juga. Jadi buat teman-teman ya semuanya sih, terutama semuanya ya, jangan panik buying lah. Kita kan bisa menghadapi ini semua tuh. Oh, kalian dengan rasain juga kepala beras ya? Iya, beras beli beras di Indomaret nyari sono susah, di sono. Banyak kan habis. Ya, tapi itu Borong nggak tahu mau di. jadi gara-gara ada yang borong, terus yang supply juga belum kirim. Nah, Nampaknya mereka berpikir bisa naikin harga nih. Nanti kalau kondisinya ya, jadi Makin parah. jadi Ya, iya, parah jadi bisa dinaikin harga. permainan lah. Jadi buat Kasihan rakyat kecil sih. iya, jadi kayak gitu-gitu sih nggak usah itulah. Kalau bisa sih ditindaklanjuti lah. Ya panik-panik buying gitu. Jadi kita menyusahkan orang yang ingin belanja juga beras, buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu gitu. Udah santai aja gitu hadepin ya kan. Kita Bismillah aja, semua keadaan menjadi normal dan baik-baik aja kan kok. Nggak Kemarin juga bisa kan. bilang ya, namanya masyarakat ya. Iya. Tapi oke, kita bahas itu ya tentang demo, dan yang mau kita soroti kali ini adalah tentang pengalaman nih demo nih. Karena kita tahu ya, ini banyak yang bilang ini adalah demo paling besar kedua. ya setelah 98. Jadi Hmm. setelah 98 nggak pernah ada demo sebesar ini. Ya. Dan ini Demo-demo biasa. pertama sekalinya lagi Betul. ada demo yang sampai ada pembakaran dalam jumlah Penjarahan. besar, bahkan ada penjarahan juga. Betul. Ya walaupun yang dijarah alhamdulillah ini mau bilang Bilang alhamdulillah. alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillahnya bukan toko-toko orang gitu kan. Iya. Maksudnya bukan random diserang gitu Hmm. ya. Gitu sih maksudnya. Jadi ya kita turut berduka juga sih. Tapi ada karena- yang random juga sih, ada ada juga ya? Ada yang random lihat di sosial media juga sempat ya kan ada random ini tiba-tiba rumah orang gitu dimasukin juga ya kan. Oh, Memang sih nggak banyak, mungkin 1 atau 2 rumah ya, tapi alangkah baiknya janganlah teman-teman semua ya. Mungkin yang buat nonton video ini tetap kalau kita yang muslim ya kok ya, tetap berpikiran terhadap diri kita tuh bagaimana sih Islam gitu loh. Jadi seakan-akan nih sekarang menjadi pemikiran orang-orang kalau kita menjarah suatu rumah nih, kan orang kan pandangannya arahnya pasti ke agama kok. Nih, kalau yang belum muslim ya, yang arahnya itu tuh orang Islam tuh yang ngejarah tuh, itu tuh orang Islam tuh yang bakar-bakar, itu orang ini loh. Jadi alangkah baiknya nih teman-teman semua tuh kita boleh memberikan aspirasi rakyat ya boleh kepada pemerintah, tapi jangan sampai kita membakar atau menjarah-jarah gitu loh kan. Jadi kan kita kan sebagai umat Muslim ingin menunjukkan juga kepada yang lain-lain, terutama terhadap sekarang kita disoroti dunia ya kok ya. iya. Di dunia loh, disoroti dunia kalau kita tuh jangan melakukan hal seperti itu. Kita tunjukkan bahwa warga negara Indonesia itu warga negara yang baik dan tidak ada namanya kejahatan-kejahatan atau kriminal-kriminal atau penjarahan-penjarahan atau pembakaran-pembakaran lainnya seperti itu kok. Ya karena memang ada juga ya, aku lihat konten-konten Polikarpus yang iya. memanfaatkan situasi Nah. dengan memfitnah Islam. Tuh, Bahkan banyak. mereka menggunakan ayat, salah satunya An-Nahl 29, ya. Oh. di mana dikatakan maka masukilah pintu-pintu, pokoknya yang seperti itulah. Jadi mulai ayat-ayat Quran itu dipakai untuk mendiskreditkan Islam dan mengatakan bahwa oh ini memang perintah dari Tuhanmu gitu. Ini kan kurang ajar nih. Enggak seperti itu. Jadi jangan salah menafsirkan ya kok ya. Jangan salah menafsirkan juga. Kita itu berpegang teguh pada Rasulullah aja gitu ya. Rasulullah Nabi Muhammad nggak pernah dan entah sahabat-sahabatnya ya
kalau kita umat muslim ya, kita percaya sirah nabawiyah, Nabi Muhammad atau beserta sahabat-sahabatnya nggak pernah namanya ini lagi perang nih, tiba-tiba gue ngejarah sono, ya kan, ngejarah sini, ngejarah rumahnya si A, ngejarah rumahnya Utsman bin Affan yang paling kaya ya, ngejarah rumahnya, nggak ada kayak gitu. Justru kita tunjukkan Islam itu, makanya kalau kita nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa, kita berserah diri aja sama Allah gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita berserah diri sama Allah pasti ada jalannya. Bukan kita mengambil hak milik orang lain, nggak apa-apa dah. Oh, banyak yang bilang begini kok. Nggak apa-apa, si DPR maling, contohnya. Dia memakan uang rakyat. Uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Contohnya misalnya dia berpikir seperti itu kan, uang rakyat. Mereka bikin narasi seperti itu. Uang rakyat nggak apa-apa kita ngambil. Uang rakyat nih, duitnya rakyat nih kita ngambil, tapi kita buat kita juga kan. Itu nggak boleh. Nggak, karena gini, ada yang menulis ini perampasan aset, ya. Ya. Karena UU perampasan aset belum disahkan. Misalkan. Yang jadi masalah, dari mana kalian tahu uang pembangunan rumahnya Uya Kuya, Ya. Sri Mulyani itu dari hasil Narkoba. korupsi gitu kan? Oh, kan. Karena mereka bukan, setahu saya belum ditetapkan sebagai tersangka. Itulah saya bilang, kalau kalian misalnya ya, yang diserang tuh kayak rumah Setia Novanto atau enggak orang-orang yang sudah terbukti korupsi. Betul. Nah, itu masih mending gitu kan, udah terbukti korupsi. Ini kan mereka Ini juga ada mereka juga, bukan tersangka. betul. Mereka juga kan ada dari hasil dari mereka ngartis kan. Jadi Kerja keras mereka. kayak ekopatria. Bukannya kita membela mereka, enggak seperti itu. Bukannya kita juga menyalahkan mereka juga, enggak. Tapi kan kita dari sudut pandang kita aja gitu. Mereka juga kan, kita udah kenal Ekopatrio, Dari Uya zaman Kuya, Nafa Urba. Kita udah kenal mereka dari zaman dulu. Sebelum mereka jadi DPR ya kan, dari konten kreator mereka. Iya, Tapi rumah itu juga udah Nah, ada sebelum mereka jadi kan, DPR. mereka jadi DPR tuh kurang lebih berapa lama sih kok? Sekitar setahun 2 tahun ya? Enggak, kalau Setahun Eko udah lumayan lama. Jadi Nafa Urbat sama Uya Kuya yang baru. Nah, jadi kan mereka kan jadi ngartis, jadi menjadi milik mereka itu bukan semata-mata itu dari hasil yang kalian bayangkan, dari hasil korupsi lah, enggak gitu loh. Maksudnya Kalau korupsi udah jadi KPK dong mereka, Iya. udah ditangkap. makanya kan belum ada buktinya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ada oknum juga sih gue ya. Ada oknum nggak sih? Iya itu kalau kita bahas nanti panjang lah ya. Nah, mungkin Tapi yang mau kita soroti ini dulu, Fit. Lu kan tinggal di Jakarta udah di dari bawah dulu. 98 ya? Betul, Lu 98 pernah alami nggak? pernah. Lu Gue di Jakarta? Iya, gue di Jakarta. Waktu itu Kabur nggak ke luar negeri nggak? enggak. Oh nggak kabur. Waktu itu nyokap jadi gini. Dulu kan waktu itu di tahun 98 ya, di tahun 98 waktu itu saya sama mama sama ii tante 2 sama nenek 5 Tinggal di di Sawalio di Jembatan 5 dulu masih ngontrak di situ kan. Sawalio. Nah, terus pada saat itu terjadilah kerusuhan. Nah, kerusuhan tuh, gue masih kecil banget, gue inget banget tuh. Gue masih, kalau nggak salah gue masih SD deh. Gue masih kecil, terus abis itu udah nyokap itu gue udah kan, rumah kan 2 lantai ya, 1 sama 2 lantai ya, waktu itu kan 2 lantai. Itu pintu tuh udah kita kunci rapat-rapat nih. Udah kita kunci rapat-rapat, lampu dimatikan semua. Ya nyokap waktu itu gue masih inget banget, mungkin ada beberapa perhiasan gitu yang diambil, dan ada uang juga, uang kertas disengaja ditaruh situ. Seandainya kita terjadi pendobrakan masuk ke rumah pada saat itu ya udah mau dijarah ambil aja udah kita. Dan kita tuh berlima ini udah ngumpet di atas tempat biasa naruh tanaman, ngerti gak? Kita udah kunci banget. Jadi kita di tempat jemuran baju lah. Kita semua ngumpet di situ sambil kita telepon sama ketua RT gitu kan. Itu udah benar-benar situasi kacau banget. Ada yang megang senjata lah, ada yang megang kayu, bambu. Enggak, lu lihat orang di depan. Kelihatan dari atas gitu loh. Dari atas kan bisa ngintip begini. Kelihatan di bawah. Wih, gue bilang udah kecil, udah bisa dibilang rasa-rasa ketakutan, kecemasan itu udah bercampur aduk gitu loh. Jadi udah ibaratnya kita udah posisinya pada saat itu kan kita juga Chinese ya, kok ya. Chinese kan waktu itu kan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu sebagai pada saat itu, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngumpet aja di atas seperti itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu ya udah kita teleponan terus tuh sama ketua RT. Teleponan pakai telepon rumah dong? Iya, teleponan kan, mama turun. Itu karena itu gimana? Itu bukan, katanya mungkin ada sebagian orangnya RT untuk melindungi wilayah tersebut gitu kan. Ada juga yang sedang mau masuk kayak masuk ditahan itu, ngerti gak? Udah serang-serangan gitu lah kan, udah serang-serangan itu. Ya udah akhirnya
udah Itu lingkungan Chinese, lingkungannya campur sih. campur. Campur. Jadi area Kerendang kan Chinese, tahu sendiri Kerendang ya. Nggak Kerendang yang Kerendang, area Kerendang Chinese di situ campur sih, campur gitu. Cuman masih lebih banyak yang pribumi sih seperti itu. Dan akhirnya aman, akhirnya saya telepon nyokap teleponan, udah itu aman, udah alhamdulillah kita turun lagi di situ pada saat itu. Itu artinya Udah. pas 1 hari itu aja krusial. Iya, iya, kita gue inget gue tuh 1 harian lah. 1 harian di atas itu udah mencekam banget lah kok. Tapi besoknya udah aman. Aman. Oh, artinya cuma 1 hari ya? 1 harian. Seingat saya segitu ya, karena gue masih kecil juga. Pokoknya gue inget banget kalau udah selesai itu gue langsung turun ke bawah gitu, udah normal. Cuman pintu masih dikunci, cuman udah nggak nyalain lampu, cuman kita udah di bawah gitu. Pada saat itu udah nggak di tempat jemuran lagi, tempat di jemuran. Sampai nenek kan lumpuh waktu itu ya, sampai nenek lumpuh udah nggak bisa apa kita tutupin pakai kain pada saat itu. Kita tuh udah benar-benar udah kayak nutupin kain pakai kain itu. Jadi kayak udah nggak, semoga aja sih nggak kelihatan lah. Seandainya itu masuk juga kan, ya kita mau ngomong apa gitu, udah nggak bisa buat apa-apa lagi gitu. Oke, artinya lu sendiri merasakan Merasakan perasaan tertekan saat itu ya? Iya, dan pada saat itu kan kita bisa dibilang kemarin ya, terutama kemarin juga kok ya kan, kemarin juga gue lihat hal-hal seperti penjara-penjara seperti itu sih ya, yang bisa dibilang mungkin kayak orang-orang ya, beberapa kan udah pada lari ke luar negeri ya, mungkin udah pada berangkat ke luar negeri ya kemarin ya. Yang Kayak ini bandara ya, rame yang sekarang kan. aku lihat temanku ada beberapa statusnya sudah lagi liburan juga sih. Iya, udah berangkat semua, jadi sebenarnya Nggak semua sih, ada beberapa lah. sebagian gitu kan. Ada Jadi beberapa memilih ya mungkin menghindar lah. menghindar seperti itu. Jadi makanya kemarin tuh terjadi hal seperti itu, alhamdulillah mungkin karena Presiden kita Prabowo Subianto ya udah menormalkan kembali, jadi nggak ada terjadi huru hara lagi, udah nggak terjadi penjaraan hal-hal yang bisa dibilang merugikan kita semua juga kok gitu. Yang lucu tau apa? Jadi dari kemarin, dari mulai demo, ya, aku di luar terus. Malah kemarin yang baru aku di rumah, Iya, sama hari ini aku siang di rumah. Sedangkan pas demo, aku di luar terus, sampai nyokapku marah-marah terus. Ya jadi nyokapku pada Iya, panik. nanyain kan, di mana? Bilang lagi di luar. Loh, kok di luar gitu? Lagi kayak ini. Bilang ya kalau kita ngelihatnya negatif, ya yang ada jadi takut gitu. Betul. Karena sebenarnya juga berita-berita itu kadang-kadang yang jangan ditelan 100% juga lah. Iya, kadang-kadang juga suka ada tambahan-tambahan atau hoax-hoax yang nyampur ya. Karena di luar negeri berita Indonesia itu udah gawat kali loh. Iya. Jadi temanku ada beberapa tuh kan usahanya hubungan sama orang luar ya. Jadi tiba-tiba yang jatuh temponya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tiba-tiba di telepon Suruh bayar. Suruh kalau bisa dipercepat bayar dan dapat potongan ya. Jadi misalnya tagihannya berapa Potongan 10, berapa persen, ya, berapa puluh ribu dolar, tiba-tiba kalau lu bayar cepat dikasih potongan 2% gitu atau 1%. Tapi minta tolong dipercepat gitu kan. Jadi Karena situasi saking sudah lihatnya gitu deh. kemarin situasi juga udah mungkin kan sempet TikTok kan live-nya sempet diadakan juga, sempet 2 hari diblokir kan? juga ya 2 kan. hari. Mungkin jadi pas di live TikTok nggak ada, kita jadi tuh kayak ya mungkin Orang ada, jadi menduga-duga. ya, jadi mungkin maksudnya pemerintah baik juga biar ini nih nggak jadi panik juga Ya, buat orang kan jadi di rumah. ikut-ikutan. Jadi di rumah kan kita internet jalan terus di TikTok nih, liatin terus nih live-nya, gimana. Udah Orang-orang bakar-bakar, ke situ, udah ya, terbakar-bakar. bakar-bakar. Jadi maksudnya pemerintah itu adalah bikin kita tuh sebagai warga tuh nggak panik, biar pemerintah menyelesaikan semua dan kita juga tinggal menunggu aja hasilnya. Tapi yang lucu Seperti tau, itu. yang penonton ada sebagian pergi keluar rumah untuk ngeliat pembakaran-pembakaran. Jadi aku tanya, ngapain? Pergi lihat orang bakar-bakar bak. Lah. Jadi macam pertunjukan. Bahkan kemarin tuh ya selesai kejadian bakar-bakar, itu banyak orang turun ke lapangan. Rupanya mereka bukan sedang mau demo. Jadi mereka datang untuk foto-foto. Jadi memang Indonesia ini cukup unik ya. Ingat kejadian waktu bom Sarina? Iya, tahu. Habis bom Sarina kan penuh tuh kan? Iya, ada Orang jualan datang- juga. Gitu Orang kan. datang untuk lihat-lihat sama foto-foto. Apa yang tembakan itu kan? Iya. Yang megang pistol itu di tengah-tengah itu pada udah kayak nonton film aja sih di situ. Gue bilang buset deh. Gue bilang orang kita ini luar biasa. Luar biasa sih. Gak ada takutnya, malah dijadikan kayak pertunjukan. meme juga ada memenya ya kan, itu kan banyak meme masuk gitu. Tapi di situ deh kita belajar sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu kan. Kita harus, memang kita sebagai rakyat tuh harus
memberikan aspirasi kita untuk kepada pemerintah ya kok ya. Tapi alangkah baiknya dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar gitu kan, tanpa ada demo-demo yang terlalu merugikan fasilitas umum, terutama fasilitas umum ya. Kita juga susah juga di kita, karena fasilitas umum dibakar, dirusak, ini. Kalian mau naik mau gimana? Ya kan susah Yang rugi juga. kita. Yang rugi siapa kita juga, sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya saya kayak kemarin gitu kan, salah juga dia juga kan mungkin dengan joget-joget itu ya, dengan joget-joget seperti Uya-Kuya, Eko Patrio itu joget-joget juga mereka juga kita tahu mereka salah gitu. Tapi kan kalau misalkan kita beropini, berpendapat kalau wah dia itu joget-joget itu gara-gara 3 juta sehari terus duit kayak seakan-akan duit duit Tapi mau rakyat gimana ya? masuk ke dia semua gitu loh. Tunggu, Padahal tunggu. kan nggak seperti itu juga. kok. Lu kalau dapat tiba-tiba penghasilan lu naik 2 kali lipat, joget nggak lu? Kalau ya gimana ya sekarang senang sih senang ya kita nggak boleh munafik ya, senang dengan Tapi gaji nggak seperti itu, sesuai tapi dengan nggak situasi aja. dengan nggak sesuai situasi, maksudnya ya jangan maksudnya rakyat kan sedang menderita nih, Ya, maksudnya kalau rakyat, kemarin rakyat yang nggak sedang nah, susah, rakyat mungkin sedang orang ya udahlah. makmur juga ya udahlah. Kalau makanya kan saya bilang rakyat untuk pemerintah nih ya, rakyatnya dimakmurkan terlebih dahulu. Kalau udah rakyat udah makmur nih, kalian mau joget kayak mau jungkir balik kayak mau terbang kalau bisa ya, kita juga baik-baik aja gitu loh kan. Ini rakyat kan belum makmur gitu loh kan, makmurkan rakyat dulu, baru setelah rakyat sudah makmur kalian mau ngapain ya terserah. Tapi agak susah sih yang gituan. Kalau aku bilang sih momennya aja nggak pas, karena dia harusnya ngelihat bahwa rakyat ini sekarang lagi di titik yang benar-benar tuh lagi kesal-kesalnya gara-gara harga beras naik, Iya. ya. Terus juga kebutuhan hidup semua naik, Naik. uang sekolahnya Aduh, mahal sekarang pusing. gitu kan. Makanya kan banyak orang kan pusing. Makanya adanya penjarahan seperti itu kok, ya kan? Kayak orang kemarin, namanya siapa? Ahmad Syaroni. Di penjara ada yang dapat jamnya, ya kan? Dapat Udah balik Udah balik ya? Udah balik. Gagal kaya dong. Ada yang dapat jamnya. Berapa harganya? 11 miliar ya? Iya, 11 miliaran. Terus ada yang dapat gue lihat di sosial Patek media. Philips kan. Patung Iron Man, ya kan? Ada kan patung Iron Iya Man. gini, itu Terus sepatu enggak, Nike. tunggu. Kalau patung Iron Man itu, lu mau taruh di rumah lu, tetap orang akan tahu gitu. Karena nggak semua orang di Indonesia itu punya patung itu. sebesar itu. Tapi gue juga memberi, tadi gue lihat berita ya, kayak gitu juga ada beberapa orang yang kan ditangkap-tangkapin ya, bakal diusut itu seperti itu kan? Iya, karena memang Pencurian, jadinya pencurian itu Iya. namanya. Jadi kan kalian jangan menganggap sebenarnya gini loh ya, sebenarnya gini. Jadi kalian menganggap perampasan aset rakyat, ini uang yang mereka ini jadi buat rakyat itu. Itu kan urusan dia sama Allah tuh. Ya kan? Jadi kita sama tuh penegak hukum lah iya, kalau sama penegak hukum juga. kalau memang dia Nah, memang terus ya. kalau kita tuh bagi rakyat itu kalau kita ngambil gitu, jadi kita jadinya mencuri juga kok. Iya, Jadi sama dia dengan dosa juga sebenarnya, bukannya gimana ya. Jadi udah dosa tuh nanti urusan sama pihak berwajib itu kan. Tadi juga gue lihat di berita ya, nggak tahu itu berita ya, itu ada beberapa orang yang penjara itu ada mengembalikan barang loh, rumahnya tapi- Sri Mulyani ya, kan. tapi malah ditangkap. Setidaknya dia ada itikat baik lah, ada itikat baik. Ya, jadi ada mengembalikan. 2 orang yang mengembalikan, terus Iya. begitu dicek video kejadian, rupanya dia memang pergi ngambil karena dia pengakuannya ngutip di jalan, tapi dilihat di video ada muka ada lu. bukan dulu gini. Karena sekarang susah loh. Semua itu ada kamera di mana-mana. Bahkan yang membakar aja, ya kan ketahuan siapa yang bakar kan. ya. Ada video-video bagaimana orang-orang yang ternyata menggunakan pakaian hitam, yang pakaian tuh. Gojek, Iya. tapi rupanya yang membakar mereka. Banyak juga sih sebenarnya yang menyelinap ya. Jadi kayak provokator ya. Provokator yang bukan mahasiswa, yang bukan ojol, dia menyelinap dengan menggunakan pakaian alma mater juga, dengan Pakaian pakaian ojol ojol terutama. juga. Jadi dia menyelinap ke itu untuk Kan ada beberapa yang bikin ketahuan. suasana menjadi ricuh gitu loh. Dia nyamar jadi ojol, tapi ojolnya masih bersih bajunya. Dan itu Hmm. bajunya generasi pertama. Iya. Ya, kalau memang dia ojek online, nggak mungkin baju generasi pertama masih ada. Secara Iya. bersih, utuh gitu. Betul. Artinya dari dulu dia jadi ojek online, dia simpan jaket itu. Kan nggak mungkin. Iya, betul. Terus sepatunya ada yang pakai sepatu apa tau? Nike. Air Jordan. Loh, gimana? Ini Air Jordan baru lagi, bukan Air Jordan bekas Makanya- atau Air makanya Jordan yang itu kan kusam. Iya, banyak banget Penyusup. penyusup gitu. Kayak kemarin tuh kan ada yang jadi polisi lagi naik motor tuh, terus ada mahasiswa katakan tuh yang ditangkap di drone atas itu. Kan kayak ada penyusup tuh dari samping tuh pakaian yang topi hitam kan, dia narik dari apanya Ya, dipukul ya. ditarik Ditarik ini. sama lehernya dulu yang Harusnya polisi polisi di motor, marah.
Kan dia langsung menghindar ke kiri kan itu. Nah, polisi marah, nyalainnya ke sono, nyerangnya ke sono. Itu jadi pemukulan tuh. Dianya nyantai aja tuh. Itu mungkin Penyusup. sebagian video-video itu mungkin teman-teman semua udah pada lihat ya. Jadi kita harusnya gimana ya? Memberikan contoh lah ke yang Tapi baik kita kalau gitu. bicara yang terjadi ya sudahlah. Ini yang seru nih. Benar. Kan lu udah pernah ngerasain 98 nih. Kalau gua nggak pernah, soalnya di Aceh aman. Ya, aku datang ke Medan dulu waktu 98 ya, gara-gara bokap mau jemput kakak. Waktu nyampe Medan, pokoknya aku ingat itu kondisi sudah bekas-bekas asap, jadi benar-benar bekas rusuh. Ya, kemarinnya rusuh. Terus yang ini nih baru-baru nih, yang kemarin. Lu tutup nggak kemarin di bawah? Oh iya. Jadi gini, kemarin kan kita tahu nih ada terjadi mau demo mau lewat sini, dapat info dong. Ya karena tempat ini dekat ya teman-teman. Ini kan jalannya di Kemayoran. udah Senin. Depan lurus lagi udah Senin nih. Ya, Ya, paling cuma 5 menit 5 menit nyampe. Jadi si Ibu RT udah bilang, Ibu RT ini tutup deh. Kan sebelah saya kan jual pecel ayam juga. Nah, pada jam 11-an tuh dia bilang udah tutup deh. Kayaknya situasi nggak kondusif nih. Dia bilang begitu kan. Saya diam dulu tuh, saya tuh oh ya udah jam setengah 12. Wah, udah siang. Malam. Malam. Setengah 12 malam. Situasi nggak kondusif. Waktu hari apa? Waktu kalau nggak salah kemarin yang lagi. Hari apa tuh? Sabtu. Hari Minggu lah. Ini hari Selasa. Berarti antara Sabtu atau Minggu deh. Minggu. Nah, itu kan udah tutup nih. Saya bilang, oh tutup ya Bu RT ya. Bu RT nggak selesai, udah alangkah baiknya tutup aja. Ya udah kita beres-beres dong. Kita tutup semua, udah tutup. Kita masukin apa namanya meja-meja semua ke dalam. Karena selama ini nggak pernah tutup. Nggak. Selama ini 24 jam buka. Bukan 24 jam gitu. Jadi kalau jadi buat teman-teman yang nanti. Jadi tutup kita masukin ke dalam, lampu kita matiin semua supaya ini kan kita lihat dari atas dari ini dong, lihat dari atas dari jendela dari atas nih genteng atas kita liatin ternyata bener loh. Tapi di sebelah sana alhamdulillahnya ya. Kan ini kan arah ke kiri. Nah, ini dari Senen arah baliknya tuh rame banget. Rame banget di sono, rame banget yang lewat ya. Tapi kita bukannya bilang lu takut lu, enggak. Kita kan namanya untuk menjaga diri aja gitu. Tapi ada juga yang buka tuh warung Madura buka dia tetap. Warung Madura buka. Warung Madura tuh cuma tutup 5 menit sebelum kiamat. Warung Madura tutup dia nggak pernah tutup karena mungkin barangnya banyak juga, Bro. Barangnya ada galon, ada gas, ada dus-dusan gitu. Abdi sampai ke jalan-jalan gitu. 24 jam memang 24 mereka. jam belum lagi apa namanya ada showcase-nya. Kalau dia tutup dia masih ngurusin udah satu orang yang jaga, masih masukin itu udah ya udahlah ya. Pasrah aja deh sebenarnya. Ini ya bedanya. Kalau di Aceh tahu. Entah kenapa toko-toko tuh memang untuk bongkar pasang lebih cepat. Karena setiap Jumatan kan mereka harus tutup. Jadi mereka udah membiasakan diri untuk nyusun cepat. Makanya jadi kan kita sebenarnya portable ya, kayak meja udah portable semua. Jadi enggak jadi tinggal lipat-lipat masukin semua, tenda juga udah portable sebenarnya, udah tinggal lampu kita matikan aja biar enggak memberikan apa namanya ya. Jadi semacam pancingan lah gitu. Jangan yang sedang nggak kondusif ini jadi kita kayak ngasih pancingan gitu, seperti itu loh. Ya, jadi kemarin tutup ya. Tutup. Lu sendiri semua takut nggak? Ya dibilang takut ya gimana? Dia bilang takut ya, tapi ya udahlah jalanin aja. Dibilang takut ya biasa aja sih. Biasa aja sih. Jadi nggak tahu ya kenapa ya. Lebih tenang aja sih sekarang. Jadi kayak tenang aja gitu. Enggak, karena lu tenangnya karena apa nih? Karena lu udah Islam gitu. Jadi lu bisa bilang, "Oh, saya Islam, jangan jarah saya" gitu. Enggak ke arah situ. Enggak, kalau kita kan jadi banyak banget nih jadi gorengan si Julius bilang polikardus ya. Gorengan polikardus ada juga bilang begitu. Pit lu mah masuk Islam aja. Jadi orang kalau mau ngejarah lu jadi misalnya kenal Kodapit jadi kenal Kodondi atau Kodapit atau kenal Julius atau kenal Bang Zuma gitu contohnya gitu. Sebenarnya arahnya nggak ke situ kok. Memang ketika kita udah masuk Islam, jadi memang udah masuk ini jadi lebih tenang aja menghadapi itu, jadi dengan kepala dingin. Jadi orang mau demo sana, demo sini, kita udah berserah diri aja sama Allah, jadi lebih tenang. Bukan karena pikiran mereka kita jadi lebih aman dan enggak ke arah situ. Kalau emang kayak kemarin aja nih, kalau ngomong yang Muslim, kalau yang demo, kalau udah aman, tapi bisa dibilang Bang Afan Kurniawan Muslim meninggal, almarhum. Ya kan mau ngomong apa? Bang Ojol itu. Ya itu di saat yang ini ya memang udah naas. Jadi kita juga sebenarnya agak sedikit
sedih sih. Tutup berduka, kan saya udah sama Ko Julius juga ada turut berduka cita juga sih buat Bang Ojol sekali lagi. Karena bukan hanya Afan Kurniawan ya. bukan hanya itu kan, di Makassar juga ada, di Jogja Banyak juga ada. banget teman-teman kita, saudara-saudara kita juga yang ya bisa dibilang kita cuma bisa berdoa agar dia bisa dihapuskan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diterima di sisinya sih itu ya kok. Soalnya kita juga sedih sih sebenarnya kan sampai terjadi kehilangan nyawa gitu loh. Cuma saudara kita ya. Sedih sih. Ini kalau dibandingkan 98 nih, Hmm. nyokap lu paniknya sama nggak kalau lu lihat? Kayaknya nyokap gua tahun ini kayak enggak. Oh ya, nyokap lu nggak kontak lu juga ya? Ini kemarin nggak ada Enggak, kontak? gua nanya sempet ngobrol juga sama Nggak, adik. 98 nih, apa? Yang Iya, barusan nih, Iya, gua demo sempet nih. ngobrol sama adik juga. Aman sih di rumah sih aman. Oh, lu nanya aman nggak ya? Aman. Tapi nyokap lu nggak ada bilang, Fit, hati-hati, gini nggak ada ya? Nggak peduli juga? Ya belum kali, belum. Mungkin mama lihat kalau misalkan lagi lihat video ini berarti gua dalam keadaan aman. Mungkin ada baiknya juga kayak Kojul, Kododi, ya kan. Bang channel-channel lainnya ya yang mungkin Nggak, soal nyokap gua tuh panik banget loh. Aku di telepon itu pokoknya bukan di telepon. kalau Di telepon beda. beberapa kali, di WA sehari bisa 5 kali di WA. Kalau lu kan gue tahu ya gimana nggak panik kalau nyokap lu pergi jauh-jauh, terus lu pergi dari pagi sampai malam, ketika kalau pergi tiap hari, gimana nggak panik coba? Ya jadi waktu Kalau lu banyakkan di rumah, Enggak, waktu pergi demo aku jarang, keluar-keluar. Ini sekarang nggak ada demo, malah aku diam di rumah. Terbalik ini sekarang. nggak ada demo, nggak ada. Pokoknya gara-gara Goldian nih. Jadi Nah, 3 hari yang Goldian lalu tuh. agak sibuk gara-gara si Goldian, nyariin dia. Ada tuh Golian gimana tuh? Golian tuh. Itu Tapi syukur alhamdulillah dia udah aman lah ya, Ya. udah aman. Udah, Lumayan dia. Ya, dapat makan dan nginap gratis. kayak gitu. Tapi Dibayar ya, dengan kepala bocor. tapi dia udah sembuh lah ya. Tapi sempat kena dia sempat bocor sih Goldian. Ya. Tapi Tapi- mantap juga. Berapa bocoran? 3 tempat. Tapi udah sembuh belum? Tapi kurang keren aku bilang, karena di video muka lu kurang jelas. Kalau nggak kan bisa jadi headline di koran gitu Iya. kan. Di koran kan keren. Wah, ada muka dia gitu kan. Hujan lagi pada saat itu ya. Iya, jadi Hujan mukanya lagi kurang Goldian. jelas. Buat Goldian tapi ya Tapi alhamdulillah. hebat netizen loh. Itu kami kan nyari dia. Hmm. Tiba-tiba netizen yang kirim video tuh, Bang, aku lihat muka ini mirip sama Goldian di suara.com gitu kan. Jadi Hmm. kami ngecek gitu kan, ini beneran Goldian nggak? Kalau dilihat dari cuttingan rambutnya mirip gitu kan. Iya. Habis itu pergi, kan karena video kurang jelas ya, Iya. kita zoom gitu, liatin bajunya. Oh iya benar nih, Illusion. Soalnya ada tulisan Illusion. mungkin kenapa Goldian pakai baju illusion? Mungkin ini semua dia anggap kayak ilusi ya. Cuttingan rambutnya sama, bajunya sama. Ada sah. Ini anak ini. Ini udah salah, illusion. Tapi ini kenapa kok bisa ya dia ya gitu ya? Apa gara-gara siapa? Pancingan dari siapa tuh dia? Nggak ngerti dia satu anak tuh. Tapi gue seneng sih Goldian bisa memberikan aspirasi. Cuman ya alangkah baiknya Nggak, semua dia nggak Wah. ngapa-ngapain. Dia kesana nggak jelas. dia disangka apa? Disangka provokator atau gimana? Ada yang neriakin dia. Oh. Jadi inilah ya, mungkin saran juga bagi teman-teman yang mau Hmm. ikutan dalam aksi seperti itu ya, Demonstrasi. demonstrasi gitu. Hmm. Pastikan kalian pergi itu jangan sendirian. Karena kalau sendirian bahaya. Contoh nih, Iya. ya Goldian tiba-tiba ada yang fitnah dia provokator gitu. Hmm. Ya begitu ada yang nunjuk dia, Tuh. karena nggak ada yang belain, ya karena yang pertama dia nggak pakai jaket alma mater. Hmm. Ya terus kedua kan kalau Ya, dari tampangnya, ya mohon maaf ya bukan ngejek tampang dia cocok sih jadi penjahat gitu. Illusion ya. Muka dia, mahasiswa nggak masuk, ya mau bilang penjahat mukanya muka penjahat, ya udah sekalian beneran. Ya, itu masih mending kalau dia lagi di kerumunan kerumunan yang pihak demo, ada yang teriak di Intel, oh ini Intel nih gitu kan, orang Waduh. percaya juga, karena dia sendirian, Ya sendirian dia. Dia nggak ada yang belain. Kalau lu ada teman kan minimal, enggak bang, ini teman saya. nggak bang teman Ini saya. teman Betul, saya betul, gitu kan. betul. Jadi dia kayak nggak ada saksinya lah. Nggak ada gitu. pembelanya. Nggak ada pembelaan. Gitu. Ngeri loh, kalau demo-demo gitu teman-teman, pastikan Dia selalu ada solo teman. dia solo sih. Ya jangan sok jagoan sendirian, bahaya. Kan Contoh lah, David ini ya. Aku kemarin biasa juga sama Kores, kalau kita berdua nih gini. Misalnya kita berantem nih, terus aku teriak sama orang, begal gitu kan. Ujung-ujungnya kan orang akan mendengar siapa yang duluan teriak kan. Iya betul. Apalagi misalnya orang kenal sama aku, ya, Hmm. lebih percaya sama saya. Wah ini begal saya bilang, duluan dipukulin loh, Fit. Betul. Jadi alangkah baiknya jangan sendiri lah ya, jangan sendiri. Kayak si itu kan mungkin kan lu gue bilang kemarin mungkin jiwa Goldian masih young and dangerous.
Yang dangerous. Kinceng. Kim Cheng Honam, jangan Cheng Honan. Kalau mungkin teman-teman semua suka film nonton Hong Kong ya. Legend of Speed. Iya, dulu. Legend of film-film Hong Kong ya kan, yang tentang Tapi itu- gangster-gangster gitu. Tapi itu di Thailand loh filmnya, bukan di Hong Kong. Film Hong Kong tapi Hong Kong ada kan Causeway Bay gitu. Tapi ada beberapa jilid yang ada di Hong iya, Kong. itu syutingnya di Thailand. Yang Legend of Speed. Legend of gitu, Speed. Iya, gue inget banget tuh, gue waktu itu Masih kecil loh SD gua. gue masih SMP gue waktu itu. Gua SD nonton. Besoknya ulangan nih. Besoknya ulangan. Ulangan waktu itu kan masih Megamall ya. Megamall belum Nggak Pleat tahu gua Village. di sini. Waktu itu masih di mallnya di sekarang kan Pleat Village ya. Dulu kan namanya Megamall. Apa tempat Oh, di itu sini? memang mall dulu. Iya, Megamall. Dulu waktu itu beli apa ya? Beli di disk itu di toko. Dulu kan masih ada DVD jual DVD ya. Sewa-sewa juga ada. Enggak, jual gitu masih gue ingat banget. Apa namanya? Distara. Di Stara tuh bukan sewa ya? Enggak, beli di Stara. Waktu itu gue beli sekitar 15.000, gue beli kasetnya. Besoknya ulangan sejarah. Besoknya ulangan sejarah kan. Gue nonton tuh. Ya gue nggak belajar. Gue nggak belajar. Ya gue tonton perjanjian, kan pas banget soalnya lagi. Jelaskan perjanjian di Thailand. Perjanjian di Thailand, gue jelasin. Yang tentang Ekichen, tentang Legend of Speed. Nilai gue 0. Gue ingat film itu tau Iya gak? bener. Ini kok jadi bahas film Ekichen pula ya? Nilai gue Gue ingat filmnya itu kenapa? lucu. Gara-gara film itu, kami semua bilang sama teman, "Dek, rem kita gunting." Kalau di Aceh- rem gunting. Kalau di Aceh kami SD udah bawa motor soalnya. Hmm. Di Aceh SD? iya SD bawa motor. Waduh, remnya gunting. Remnya ada teman-teman sosok jagoan guntingin Terus rem. akhirnya tabrakan. Ya nggak tabrakan juga, diperbaiki lagi kan goblok tuh. Jadi habis Rem diguntingin, gunting. besok diperbaiki. Cari Jadi kerjaan. jadi kadang-kadang kita tuh suka kemakan film juga gitu kan. Semua itu hanya film. Mungkin si Golden sering-sering nonton film itu kali. Jadi dia solo gitu kan. Gua merasa ya bisa dibilang Masa dia yang merasa endangered. kayak jagoan. Merasakan kekuatan gitu Ya, loh nggak kan. apa-apa lah. Adrenalin Nggak sih. apa, masih Tapi- muda, masih muda. Masih muda, tapi berbahaya sih. Muda dan berbahaya ya teman-teman ya. Yang Jadi endangered. kemarin lu nggak kepikiran ikut demo, tapi istri ngajak. Jadi istri bilang katanya mau lihat demo. Ya sekarang ngapain kita lihat demo kan situasi sedang nggak kondusif juga gitu kok. Nah, kan biar lucu. Ada David, mana tahu yang demo kenal. Ini Davidnya Nggak yang gitu ada di juga. YouTube gitu. Maksudnya ya kalau Atau nggak lu bawa ayam kayak bagi-bagiin. Nah, lu parah juga nih ya. Oh. Bukan bawain bakso kasih mereka. Sekarang lagi mancar-mancar gitu. Tapi gue lihat di itu ada mesen Gojek ya, ada mesen GoFood ya. Iya, dari Di Malaysia. demo, beneran itu. Orang Malaysia pesanin untuk dibagi-bagiin sama Iya. teman-teman. Sebenarnya ada juga sih kemarin juga kan ada beberapa, kita juga bukannya mau nggak mau ngomong kayak Ria atau enggak, tapi sebenarnya ada juga beberapa demonstran juga kita kasih juga makanan kan, kemarin kita bagikan juga, tapi kepada mungkin yang lebih arahnya sih lebih ke arah yang para yang belum mampu, yang nggak Nggak. mampu kemarin gitu loh. Nggak, harusnya lupa aku teman-teman ya. Harusnya waktu demo kemarin aku ajak, ya gara-gara kami sama Luga sih, jadi nggak sempat. Kalau nggak aku mau ngajak David pergi ke tempat demo, aku mau lihat orang demo kenal nggak sama lu. Mana tahu kan dia kenal. Karena gini, lu lihat nggak yang si apa? Siapa tuh yang sad boy ya? Oh iya sih, itu siapa sih? Fajar Langsung diangkat-angkat dia kan. yang Sampai nggak mau gitu nangis. juga sih. Mana kok. tahu ini David yang masuk YouTube mereka. Oh ini. Diangkat-angkat. Sisipin gitu. Biar lucu. Ya. Sama Kojul gitu. Ini Julius sih, Julius Enggak, lu aja biar gua rekam gitu kan. Si David Wah, gua diangkat-angkat. dijual kacau sih Kojul. tapi ya sebenarnya dari demo kemarin ya kok ya. Demo kemarin kita juga dapat pelajaran juga sih kok. Dapat Pelajaran apa lu dapat? Ya kalau kita harus pelajarannya apa ya? Kita harus lebih baik aja, jangan seperti menjara-jara, jangan seperti Lo itu nggak perlu dipelajari, memang mungkin, udah tahu ya. tapi orang-orang kalau udah tahu, tapi ada juga yang masih tetap melakukan itu. Mentalitasnya sih. Gimana tuh? Iya. Mentalitas kadang ini ya, ada orang tuh punya mentalitas tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu sementara gue lihat tuh ada beberapa mall-mall besar kayak brand ternama ya, itu langsung mengosongkan barangnya loh. Mengosongkan di mall-mall ya, gue lihat di sosial media tuh beberapa brand tas ternama itu atau apa, Ya. dia langsung mengosongkan tempatnya, barang-barangnya langsung diambil gitu kan. Iya, diamankan di tempat lain Diamankan lah. tempat lain gitu, kayak emas juga, semua juga ada. Gue lihat beberapa video. Ya karena berita, kalau kita lihat beritanya itu apa ya, luar biasa gitu. Di luar negeri itu gambarinnya tuh Indonesia tuh udah kayak chaos banget. Jangankan itu ya, jangankan demo kemarin. Lu tau nggak waktu zaman 212, Hmm. Indonesia itu di luar negeri beritanya udah kayak
Jakarta tuh putih semua dibikinnya, udah demo semua. Tapi itu aku agak salut sih sama 212. Kalau dipikir ya, 212 tuh kan jumlah demonya juga banyak ya, Damai tapi. tapi bisa nggak ada sampah. Kalau damai oke lah ya, tapi nggak ada sampahnya nih yang aku salut gitu. Karena biasa demo itu meninggalkan sampah. Tapi Ya justru baik ada botol-botol aqua bekas gitu kan dilempar-lempar Betul. bekas makanan gitu kan. Ini bisa bersih. mungkin Hebat juga ya. terkoordinir dengan baik juga ya Ya, kan. untuk hal ini kita harus objektif teman-teman. Itu Betul. luar biasa. Jadi Bisa terkoordinir bisa dengan rapi. baik, rapi. Jadi nggak merusak fasilitas umum pada saat 212 itu juga kan kita Nggak, nonton karena iya, berita waktu itu gue lihat juga kita mikirnya di tuh gini, Monas ya. gimana lu mengkoordinir orang begitu banyak? Kan kita paling susah tuh ngatur orang. Oke lah, dari 10.000 orang 9.000-nya bisa patuh. 1.000-nya belum tentu mau dengar lu. Mungkin pada saat itu memang udah baik kali, udah dikoordinir dengan baik kali. Dan orangnya juga Itu hebatnya mungkin sih. mau dengar juga seperti itu. Ya, Jangan salonnya buang situ. sampah gitu. Tapi ini terbukti ya. Kemarin lagi istilahnya kan lagi pause ya, lagi Iya. pause demonya ya. Iya, Itu ojek online, mahasiswa bersihin sampah kok, bersihin ada. bekas-bekas fasilitas umum yang rusak kan. Jadi dia bersihin juga semua. Jadi nggak Karena mereka sadar ada Iya. penyusup. Mereka sadar ini kita itu. disusupi. Nah, jadi gua nggak nyalain sebenarnya ya. Kita tuh mungkin kayak Ko Jul bilang Polikardus tuh arahnya udah pasti ke situ kalian. Tapi kita harus berpikir kalau misalkan itu udah pasti ada penyusup ya teman-teman ya. Kayak ojek online nggak mungkin kok demo sampai seanarkis itu. Siapa yang Apalagi pergi bakar? mahasiswa. Enggak, masalahnya ngebakar tuh apa fungsinya gitu? Iya. Ada fungsinya. Jadi dia kayak macam ada sedikit ada semacam penyusup yang menurut saya penyusup yang memanfaatkan situasi Ya, untuk yang sedang panas-panas. panas nih kayak satu A panas sama polisi gini. Woi, ada yang ngomporin, ada yang provokatorin, bakar ini, bakar itu. Jadi kan itu kan jadi semacam apa ya? Semacam Tapi provokasi gitu. aku salut ya. Jadi kemarin itu aku dapat video, ya ada video teman-teman ya dari beberapa pengajian. Mereka juga menyerukan bahwa, jangan sampai ada penjarahan yang mengarah kepada etnis tertentu gitu. Ya. Jangan sampai ini jadi SARA gitu. Jadi mereka menyerukan jangan sampai SARA dan itu disosialisasikan ke semua grup-grup. Ya, jadi ya salut gitu. Jadi Indonesia udah jauh lebih baik dan tidak jadi gampang kita harus termakan. lebih berpikir lebih rasional ya, berpikir dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan ada semua itu kita itu warga negara Indonesia, ya berbagai macam suku, berbagai macam ras, ya kan. Kita diajarkan sesama di Islam ya Habubin Anas ya kan. Kita gimana menetapkan seperti itu. Jadi kita sesama manusia yang Muslim maupun yang belum Muslim, jadi kita harus saling saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong gitu. Apalagi kita udah diajaran di Islam seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita sesama yang belum Muslim pun kita harus seperti itu gitu. Jadi nggak ada namanya, lu etnis ini lu. Jadi kita terjadi perpecahan. Sebenarnya sekarang mungkin dengan sosial media dengan tahun 2025 ini menjadi lebih baik dan lebih berpikirnya lebih dipakai otaknya lah sehingga lebih baik untuk semuanya. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu sih kok. Ya, tapi ada juga ya kemarin tuh kita dapat berita ada provokator yang ditangkap ya, bahkan ada yang direktur salah satu lembaga ya yang kena tangkap. Tapi ya udahlah itu kita nggak akan bahas. Yang ini cukup menarik ini, banyak orang-orang yang ditangkap yang nampaknya belum dikasih kabar kepada keluarganya sehingga dianggap sebagai orang hilang. Ya. Lu lihatnya gimana? Jadi mungkin akan lebih baiknya tuh segera dikabari ya kok ya. Segera dikabari. Iya, jadi kalaupun polisi mengamankan orang-orang yang dianggap provokator, minimal kasih tahu keluarga dulu ini nih. Jadi mereka juga pihak keluarga juga nggak was-was ya, nggak panik gitu. Setidaknya kan ada kartu tanda identitas ya, KTP ya. Iya. Atau kan nanya ke dia aja kan nomor telepon orang tuamu mana gitu kan. Iya betul. Jadi biar nggak was-was ya, tetap diproses sesuai hukum yang berlaku karena kita ya, kalau memang provokator ya harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Alangkah baiknya tapi diberikan kesempatan untuk diberitahukan kepada keluarganya gitu loh, sehingga keluarganya tahu gitu loh apa yang terjadi seperti itu kok. Iya, kasihan karena sampai jadi daftar orang hilang sekarang. Iya. Ya justru kayak gitu mungkin
ya harus dikasih tahu juga sih kok. Kan nggak mungkin tiba-tiba bisa hilang orangnya. Iya. Apalagi banyak pula tuh yang hilang. Takutnya nanti pikiran mereka udah negatif. tinggal nama aja. gitu Iya, kan. tinggal nama gitu. Ya karena kita nggak pungkiri orang Indonesia itu pasti punya trauma dengan kejadian-kejadian dulu ya, yang Iya. dimana ada orang tiba-tiba udah tinggal nama doang gitu kan. Hmm. Jangan sampai gitu. Jadi Jadi sampai seperti itu. harus dikabari lah. Tuh. Oke, itu sih. Apalagi yang mau dibahas, Pit? Ini mumpung kita lagi nggak jelas, lagi nggak jelas. Gue sih berharap satu kok, berharap negara kita agar mungkin ada 11 tuntutan ya dari Setiap daerah beda-beda. setiap daerah. Di Jakarta 11 kan? Lupa aku angka pasti. Iya, pokoknya yang gue lihat sih dari berita tuh Jakarta 11 tuntutan yang alangkah baiknya dipenuhi. Kalau misalkan nggak 11 ya mungkin 9 lah gitu, atau Yang lebih setidaknya penting apa sih? ada yang harus dipenuhi lah. Jadi kita sebagai warga itu udah capek, apalagi kita sebagai warga Indonesia tuh udah lelah dengan janji-janji yang sudah kalian utarakan, kalian bicarakan, tapi tidak kalian realisasikan. Gue janji bakal ini, gue janji bakal ini, tapi enggak, mana ada, kita udah, warga itu udah capek, udah lelah seperti itu. Jadi alangkah baiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti ini lagi tuh. Jadi Presiden, Pak, saya minta mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran-jajarannya agar bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan keputusan-keputusan yang bijak dan baik untuk kita rakyat Indonesia, terutama buat para anggota-anggota DPR. Jangan sekali-sekali melakukan kesenangan di atas penderitaan rakyat, itu aja. Gitu. Oke, jangan lupa pilih David. Nomor berapa, David? Nomor. Jadi kalau bilang lu aja jadi DPR, terus gimana lu? Lu aja jadi anggota DPR. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau ada kata-kata seperti itu, harusnya kalian nggak bisa ngomong seperti itu. Karena kalian lah yang dipilih sebagai anggota DPR. Kalau saya yang bakal dipilih jadi anggota DPR, pasti saya juga akan merasakan hal seperti itu. Tapi kan lu banyak kan lu orang anggota DPR ngomong, lu aja jadi anggota DPR, atau kan ada pikiran seperti itu kan. Kenapa kalian bisa ngomong seperti itu? Kalian lah anggota DPR ya, bukan kami. Kami tuh rakyat. Ya kan, katanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Loh, saya kan udah diwakili. Nah, kemarin lagi lu. Lo kan Ya, memang iya kan udah diwakili. lagi. Lu nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri diwakili. Nah, Lu nggak bisa naik mobil ngerti. mewah, dia wakili. Tapi mewakilinya bagaimana? Lu mewakili di atas penderitaan rakyat. Ini kan ngomongnya mewakili kayak dia jalan-jalan. Kan nggak semua rakyat menderita. Sekarang saat ini sih mayoritas, bro. Mayoritas kita juga sekarang situasi sedang nggak kondusif. Jadi jadi yang sempat viral tuh apa? Lu punya uang, lu punya kuasa. Nah, itu gimana tuh kok? Itu jangan salah kan. Dari zaman dulu udah kayak gitu. Itu kan bukan Indonesia aja. Dari zaman Baholo itu udah kayak gitu kan. Iya, jadi lu punya uang, lu punya kuasa, lu nggak punya uang, lu tersiksa gitu maksudnya. Lu harus gini. Lu kalau nggak punya kuasa minimal punya pengaruh. Nah, kalau nggak ada pengaruh juga deh. Ya, Tersiksa dong. Lu nggak ada duit, nggak ada Sengsara pengaruh, ya. Lu udah nggak ada duit, nggak ada pengaruh, ya minimal tampang lu ada deh. Kalau dia tampang ada. Nah, Gue punya teman gini ya. Gue punya teman lucu. Jadi dia pernah dimarahin sama salah satu wanita di kelas kami, di kampus kami. Aku terkejut waktu dia teriak, lu diam, dia bilang ya. Yang boleh marah aku itu, ya kalau perempuan dia bilang, yang pertama kalau dia lebih kaya jauh, ya. Atau yang kedua, ya dia cantik, itu boleh marahin aku. Lu udah jelek, nggak ada duit, marahin gua lagi. Itu yang marahin dia terdiam langsung. Gua bilang, wah keren nih cara balasnya, cara balasnya sadis. Anjir, dinasehati, tiba-tiba disuruh diam dengan cara kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak boleh juga sih seperti itu. Nggak boleh juga sih seperti itu kan. Jadi kalau itu juga sebenarnya mungkin maksudnya baik juga sih kok, ya kan, maksudnya memberikan masukan yang baik juga, menegur lah ya kan. Cuman ya mungkin yang ditegurnya merasa gimana gitu, apa mungkin dalam posisi bercanda kan, nggak tahu juga. Enggak sih, karena kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya dunia ini ya nggak adil memang. Iya. Tetap akan ada orang yang dapat privilege. Kalau nggak orang kaya, ya minimal tampang lu. Tapi buat teman-teman ya, mungkin kalau orang kaya kita, ya kalau hasilnya halal sih ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan? Tapi kalau hasilnya yang haram, orang-orang kaya di dunia, ya kalian bisa nggak usah berputus asa, serahkan sama Allah ya. Kalau kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Ya. Belum tentu. Tapi pasti ada balasannya, pasti iya. pasti akan ada namanya
diadili lah nanti. Ya karena orang Kira-kira. kaya itu lebih lama hisapnya. Biasanya lebih lama hisapnya, karena kan dia harus mempertanggungjawabkan satu. Ya, jadi memang Allah tuh maha adil, ya, Hmm. maha adil. Jadi kita Jadi juga, David, supaya hisap lu jangan lama, transfer aja ke saya. iya. Nanti duit lu transfer dulu, transfer balik. Ya nggak apa, gua transfer lu 5, lu transfer gua 10. 5-nya untuk pemancing, sekalian ngambil temannya gitu kan. Bisa gitu ya, bisa gitu ya, bisa. Jadi, Kan bener kan? hmm, Misal contoh nih, lu mau Iya. transfer gua, Hmm. cuman lu cuma 3 nih. iya, Gua tambahin 2 supaya genap bisa transfer 5 kan. betul. Jadi maksud lu buat teman-teman lu Dulu kakek gua tuh lucu. mendukung acara ini gitu. Enggak, dulu kakek gua lucu ya. Hmm. Dia, ini aku agak bingung juga ya. Jadi kakek itu dulu selalu ngomong sama aku gini, uang itu jangan diborosin gitu. Betul. Ya dia bilang kalau lu mau ekspansi bisnis pun, buka usaha lebih banyak pun, kalau bisa uang tuh disimpan gitu. Jadi aku bilang lah, yang namanya ekspansi kan pasti kita pakai duit kita untuk buka cabang gitu kan. Betul. Aku dimarahin, dia bilang karena uang itu ada hantunya, dia bilang. Yaitu apa? Kalau dia ada di tabungan lu, dia akan undang kawan-kawannya untuk makin rame. Tapi kalau lu sering pakai duit kepepet punya tepi-tepi jurang, maka lu akan hidup tepi jurang terus. Jadi kalau lu sering uang saldo lu tuh benar-benar mendekati nol, ya maka hidup lu akan mendekati nol terus gitu. Tapi kalau emang dasarnya mendekati nol, mau ngomong apa? Iya, diusahakan jangan mendekati nol gitu. Ya. Jangan dipakai, dia bilang. Nanti dia akan undang kawan. Dulu aku anggap itu kayak, mitos nggak jelas Sekarang ini. lu gitu gak? Lu merasa gimana? Ada yang undang gak? Undang, serius. Serius lu? Serius. Jadi kalau kita biasakan uang kita itu ngendap di tabungan ya, maksudnya jangan sampai rest gitu kan. Iya. Biasanya itu akan nambah gitu. Tapi kalau sering jadi nol, Hmm. istilah sering mendekati nol itu akan susah terus tiap bulan itu. jadi buat teman-teman mungkin itu, tapi kan kalau nol itu kan kita nggak bisa ngomong ya kok ya. Kadang kalau buat orang kerja kan, Iya, kalau orang kerja. orang kerja gimana? Gajian nih masuk nih 5 juta misalkan. Ya, bayar hemat-hemat ini, lah. bayar itu, bayar ini, bayar itu, belum makan bulan ini. Lu lupa ya, tradisi Chinese itu wajib tetap ada yang ditabung. Walaupun mungkin Betul. cuma berapa ratus ribu. Betul. Jadi buat pegangan, buat jaga-jaga juga, buat pegangan juga. Jadi nggak dihabisin gitu. Sebenarnya kita memang, nah lu gimana dengan pendapat ini? Kalau ada uang nih, udah kita serahin aja lah sama Allah besok. Bener. Tapi kan setidaknya kita ada ikhtiar buat nabung. Ya, lu kan bukan burung. Nah, Kalau burung kayak gitu deh. Habis makan, besok nyari lagi. Jadi banyak banget orang berpikiran, nggak apa-apa lah hari ini gua habisin, ntar besok ada rezeki lain. Bener, rezeki kan nggak berupa uang, bisa berupa kesehatan, rezeki. Duit lu habis nih sekarang nih, lu pakai nih, besok ada duit rezeki lagi, besok ada rezeki lagi. Bener, ada rezeki kesehatan, rezeki panjang umur, rezeki dihilangkan dari kecelakaan, itu rezeki juga. Jadi uang itu, jadi lu tabung itu buat ya bisa bilang buat safety lu nanti buat ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya uangnya sisa 100.000 nih, terus berpikir udahlah sisa 100.000 aku mau pakai untuk jajan di baksonya David. Jangan. Ya, nggak usah makan, simpan aja. Jadi gini. Nggak jadi datang. Nggak usah jadi datang. Kita punya duit 100.000, jajan 50.000, ya kan? Jadi 50.000 kan harga bakso kan 20.000, harga minum 5.000 misalkan 25.000. Kalau 2 orang 50.000 pas. Mie ayam sama kayak Julius nih. Bukan lebih bagus disimpan aja? Simpan kan 50.000. 100.000 dong. 100.000 kan memberikan jajan kepada orang 50.000. Jangan disuruh makan dulu. Kan dia kan jajan kan jadi kebutuhan. Enggak, makan. jajan itu jadi tai. Jadi lu kalau makan lapar, susah. Ya kan? Masa lu makan batu? Makan di rumah kan masih bisa. Ya kalau di rumah ada sayur. Mau jajan. Makan daging. Jajan. Jadi buat teman-teman semua. Nggak ada sayur, ada daging, woi. Nggak ada sayur, ada daging, masuk ke daging. Iya, di rumah juga ada daging. Nggak ada sayur, kalau kan dia kan mesti masak. Kalau ini udah ada yang masakin, tenang. Ujungnya tetap disuruh datang juga, Jadi guys. tetap datang di Bakso dan Mie Sisipit, Kemayoran, Jalan Utara Panjang Timur, nomor B5. Tapi yang sini lebih gampang dijumpai sama orang daripada yang dulu. Ya, karena di sini juga satu aksesnya lebih mudah ya kan, lebih mudah. Kalau di sono kan kayaknya agak susah cuy.
Di sini kita bukanya kan 24 jam. Jadi mau datang siang boleh, mau datang malam boleh, mau datang pagi boleh, mau datang kapanpun boleh. Kalau misalnya di sono kan bukannya dari sore doang sampai Iya, subuh. Jadi betul. siang-siang nggak ketemu. Makanya kadang-kadang Ya sekarang ada yang pagi-pagi udah datang ya. ya Dari penonton, betul. dari penonton ada beberapa pagi Nah, datang. ini temennya Ko Julius tuh siapa tuh kemarin penonton yang datang. Ada pagi-pagi hari Minggu tuh. Hari Minggu datang habis dari Car Free Day ya, nggak tahu ya datang. Alhamdulillah ya Apa Car datang. Free Day lagi demo kemarin, woi? Oh, ini lagi demo. Enggak, yang pasti itu datang itu loh. Itu kemarin atau minggu lalu? Minggu lalu. Udah Yang seminggu ya, nggak terasa ya? Iya, dari yang itu datang katanya lu chat gua kan ini Iya. datang nih kan, ya kan datang alhamdulillah ya lagi mungkin jalan-jalan pagi ya pengen datang. Ada Tapi memang lucu ya hidup nih ya. Minggu lalu perasaan masih nyantai, tiba-tiba kok udah demo aja. Iya, makanya waktu tuh terasa cepat gitu. Waktu lu ngerasa cepat gak sih? Cepat lu. Nah, makanya nih. Nah, kan Nggak, sekarang malah kayak kita ngerasa aku cepat nggak kan ngerti ya, udah ini karena di Jakarta atau kenapa? Kalau di Jakarta entah kenapa waktu terasa cepat, karena kemana-mana juga jauh habis waktu. Tapi begitu di Aceh, aku merasa waktu itu lambat. Jadi mungkin lu nggak ngapain kali. Karena di sana mungkin kemana-mana dekat, terus yang kedua, kerjaan aku kan cuma ngawasi orang, kan itu bosan ya. Iya. Bukan ngawasi orang, liatin orang punya kerjaan gitu. Jadi di Aceh mungkin apa namanya kerjaan lu lebih dikit kali, bro. Iya, karena kemana-mananya dekat gitu. Sering kejadian tuh gini, gue baru hidupin musik, baru sambil jalan sambil nyari musiknya gitu kan. Sambil nyari. Begitu dapat musiknya, baru dengar 1 menit, belum habis musik udah nyampe gue. Iya, lu kan dari situ sampai lu tunggu selesai musik dah baru turun. Iya, nanggung kan, nanggung. Jadi udah nyampe, tunggu selesai musik baru turun. Nyampe, Kalau di betul. Jakarta lu di jalan bisa dengar berapa musik gitu, bahkan sampai ngantuk kadang-kadang nyetir. Betul. Di Jakarta ya teman-teman, aku berapa kali kejadian hampir ketiduran. Di daerah aku nggak pernah gitu. Tiduran. Pernah kerucut ku tabrakin gara-gara ketiduran. Kenapa lu gitu? Saking Siang, ngantuk. malam ngantuk. Malam, Oh, saking malam. ngantuknya. Itulah. Ya, jadi lu Jadi juga kejadian nih, tuh gara-gara kalau- Uni Riva nih. Jadi aku pernah kejadian. Aku udah bilang sama Uni. Ini nyampe nih di hotel dia kan. Di hotel dia sama Kak Sarah waktu itu ya. Aku bilang, Uni aku numpang cas dulu ya bentar ya. Karena HP-ku sisa 3%. Ya, aku mau ngecas sampai minimal 20% bisa Iya. dipakai supaya aku bisa masuk ke TikTok Iya. lagi live. Iya. Karena aku biasa kalau malam dengar lagu tuh bikin ngantuk. Hmm. Ya kalau di jam 1 jam 2 malam kan dengar Iya, lagu ngantuk. Betul. Jadi solusinya adalah masuk ke room Komal. TikTok, ke Iya. Komal. Hmm. Aku udah ngecas nih. Dicabut sama dia. Dicasnya HP dia. Yang jelas-jelas dia nanti ngecas pun masih bisa gitu kan. Iya. Kita yang lebih urgent. Begitu gue liat, Uni, HP-ku nggak dicas Uni. Ya sorry gitu. Gua bilang, aduh memang lalu nyelakai. Pulanglah aku tanpa HP. Ya, pulang tanpa HP, HP mati gitu maksudnya. HP mati. Nah, Terus nabrak kerucut aku gara-gara ketiduran. kalau misalnya ngantuk banget mah minggir dulu aja kok ke pom bensin. Kadang kan gitu. kita mikir nanggung gitu kan. Iya sih. Jadi makanya itu bisikan-bisikan setan ya kalau gue was-was gitu kan. Jadi ngantuk udah lanjutin gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah capek, ngantuk, kadang-kadang nggak cuma mobil sih, motor juga kadang-kadang gitu kan. Kalau Ya. motor gimana ketiduran? Ngantuk juga kok kalau misalkan lagi ngantuk, pokoknya kalau ngantuk kena angin kan, misalnya kalau ngantuk gitu. Biasa ada yang ngantuk juga, Bisa juga ya. bisa. Jadi ke pom bensin dulu kek, ngapain gitu loh. Maksudnya cuci muka minimal kan ya, nyari Loh kalau di tol dalam kota mau berhenti di mana lu? Tengah jalan lu berhentinya. rest area ada gak sih? Mana ada di tol dalam kota? Nggak ada ya rest area. Berarti lu harus sebelum lu udah tahu ngantuk, kan lu udah tahu ngantuk, sebelum naik tol lu harus pinggir dulu pom bensin. Iya itu kadang nanggung. Nanggungnya itu. Jakarta nih memang kejauhan kemana-mana. Jauhan. Ya kemana? Ya rumahnya lu di ujung. Dia tuh kalau mau ke sini tuh berapa jam? 1 jam. Oh kan, sejam ke sini lu. 1 jam. Lewat tol lu. Iya. Set. Sejam lagi udah ke Bandung 2 jam lu. Kata Pak Kodondi 2 jam setengah. Udah kayak Jakarta Bandung. Iya, PP 5 jam. Itu macet ya? Iya agak Nggak macet. macet kan? Iya. Mau bilang macet kali ya enggak juga lah. Kemarin gue chat Kodondi juga pas lagi itu, pas lagi apa namanya, pas lagi ini, kok gimana keadaan di sono? Alhamdulillah kata Kodondi kan baik-baik aja. Wih, kalau dia kan terkenal. Dia ke Jogja, Iya. Jogja waktu itu saya bilang, Kodondi mah udah kayak Pak Yusuf Hamka zaman 98 gitu. 98 Pak Yusuf Hamka kan aman Iya. karena orang kenal dia. Hmm. Ya, Kodondi kenal orang, Donditan gitu kan. Malah Gitu. mungkin diminta foto dia. Iya, Ada gunanya terkenal. terkenal. Bang Suma ya. Iya, Bang Zuma juga kan kayak Zuma. Goldian beruntung jadinya.
Tapi kalau lu juga sama, Fit. Orang begitu mau jarah lu, ini si David gitu kan. Tapi jangan ke arah jara juga sih kok. Jara, jangan. Jadi buat teman-teman ya jangan ngejara-jara teman-teman ya kan. Kalau ngejara tuh jatuhnya satu mencuri juga, menyusahkan orang juga. Mencuri lah lebih tepatnya mencuri juga yang bukan menjadi hak milik kita. Itu kan udah dosa juga. Haram hukumnya gitu loh. Oke, lu nggak ada kepikiran mau menjara orang, Fit? Enggak lah. Mendingan kalau mau jara kan minta sama Allah aja dah. Barang dikasih berapa? Dah, Lu nggak alhamdulillah. tergiur kemarin lihat rumahnya Saroni? Ada jam, ada dolarnya seribu dolar. Ya Singapura loh. lu $1.000 tanya, bagi-bagi. ya lu tanya gue tergiur apa tergiur lah. Oh. Ya cuman kan kita kan Lu mau jara juga? ya sekarang lu tanya nih kan lu kan nanya sama gue harus jawab jujur dong, realistis dong. Gue tergiur. Cuman kan kita harus berpikir hukumnya gitu loh. Maksudnya satu mencuri juga, terus kedua yang jara itu ya bisa dibilang nanti urusannya sama pihak berwajib, ya kan? Tapi kalau nggak ada ketangkap, lu mau? Ya kalau nggak kalau nggak sih kayaknya sih udah masuk berita deh kok. Udah nggak mungkin enggak lah. nggak punya. Yang kalau jam ya iyalah 11 miliar punya jam dicari lalu. Sekarang duit yang lempar itu juga sebenarnya ada ketahuan juga kok. Yang ngelempar Yang ketahuan. lempar ketahuan. Mungkin Yang nampung nggak? Yang nampung? Yang nampung nggak? Sekarang gue tanya nih kok. Itu berarti duit saweran dong. Saweran. Sekarang gue tanya. Oke, kalau orang nggak tahu itu jadi nggak dosa. Contoh. Anjir, gimana nggak tahu di rumah Saroni? Bisa Bukan rumah lu. Kita anggap aja orang buta sama orang Orang tuli. buta kok bisa dapat Orang uang? buta sama orang buta sama orang tuli lagi lewat di situ, ceritanya dia nggak tahu nih, kan bisa itu jadi dosa nggak? Enggak. Ini apa nih duitnya? Nggak tahu lah, kantongin aja. Kertasnya Ya. beda. Kertasnya Biasanya beda. pegang rupiah. Ini kok biasa dibuang gitu biasanya. ini kertas apa nih kok beda nih kan? Berdosa. Berarti dosa. Itu berarti dilempar gitu loh. Jadi ya kalian nggak, itu berapa sih satu lembarnya berapa? $1.000 12 juta. $1.000 12 juta ya teman-teman ya. 12 juta lebih, mau 13 juta. Lu percaya nggak duit setan dimakan jin? Percaya, banyak kejadian. Nah, lu ngambil 12 juta itu nih, pasti lu nggak kerasa duit itu nggak tahu kemana. Udah itu berurusan sama pihak berwajib lagi. Itulah, Oke, kalau nggak ketahuan ya. Kalau dapat mungkin- duitnya beli bakso aja supaya jadi barang. Oh enggak, jadi kayak gitu. mungkin yang dapat duit ya nggak apa-apa kan lu jualan halal. Jadi kalau mau yang udah dapat bisa beli bakso boleh, beli bakmi, beli seblak, beli soto boleh lah di sini. Yang penting enak rasanya. Ini dia nambah mulu nih. Jadi iya banyak ya, gila itu jara-jara kayak gitu. Inilah yang bahaya ya kalau jadi orang punya mentalitas seperti itu. Itu kayaknya ada yang oknum sih kok sebenarnya. Ke arah situ ada oknum sih sebenarnya yang bisa sampai tembus ke situ kan. Iya, sampai bisa tahu rumah orang. Gue juga Itu ada yang bagi informasinya kan, nggak mungkin Iya. bisa tahu rumah orang. bisa tahu. Terus Itu salah rumah orang apa nggak kacau itu? itu katanya ada salah juga ya? Nafa Urba nggak salah, tapi nggak salah juga sih karena Nafa Urba kan udah cerai, itu rumah dia sama suaminya dulu. Oh, yang diincar rumah lamanya. Orang tahu rumah lamanya karena kalau sekarang nggak ada rumah nampaknya dia ngekos ya kalau sekarang atau nyewa gitu. Oh gitu. Wah, jadi banyak banget tuh yang gue liat rumah Eko Patrio ya ada liftnya juga ya. Dalamnya ada liftnya juga. Eko Patrio udah lama jadi DPR, udah periode ketiga kalau nggak salah, ketiga atau keempat. Iyalah, ada liftnya, rumahnya. Terus uya-kuya, ya kan dicoret-coret. Gue juga sebenarnya nggak boleh juga sih. Tapi gue denger, emang benar dari video itu kita ada bayaran juga kayak gitu ya? Bener nggak sih? Gue liat di sosial media. Kan Nggak, yang nyebelin tuh apa? Barang pribadinya. Masa sampai ada dildo kemarin? Itu sih itu Ahmad Soroni. Iya. Ahmad Soroni juga di Twitter bilang katanya siapa yang bisa mengembalikan flash disk-nya di dalam tasnya akan kembalikan flash disk-nya, tasnya aja ambil aja. Dia kan ngomong gitu kan. Ya karena kerjaan lo. Lu bayangin ya, baju yang dia koleksi, tapi juga ada sepatu yang dia koleksi gitu. Tapi ada DVD di Blue juga ya yang ditemukan itu. Dulu waktu habis tsunami Aceh, itu kalau aku mau jahat, aku waktu itu posisinya aku di kota, orang pada nggak bisa turun, aku udah turun, masuk ke rumah-rumah orang. Itu emas di depan mataku, kalau mau aku ambil, bisa, tapi nggak ada aku sentuh. Ya, malah aku masuk ke rumah teman-temanku loh, bayangin. Aku ke rumah teman-temanku menemukan di kamar mamanya ada DVD bokep. Itu, lu ngapain masuk? Banjir? Iseng-iseng aja pengen masuk, namanya kan, DVD bokep? namanya lagi bebas kan waktu itu. Tapi emas-emasnya kita nggak nyentuh. Padahal kalau mau nyentuh, gue duluan kaya. Sebelum orang lain bisa soalnya. Tapi bagus sih dia nggak nyentuh, bagus. Kita nggak ada mentalitas gitu masalahnya. Iya, betul.
nggak ada mentalitas gitu. Aku pernah nemuin ini, tas lagi kencing, lagi di toilet, ya di bioskop, tiba-tiba di depan mataku ada tas. Loh, kok ada tas ini? Ku ambil kan. Ku ambil, ku tanya ini siapa punya? Nggak ada. Di toilet tuh nggak ada yang ngaku. Bukan nggak ada yang ngaku, memang nggak ada orangnya di situ kan. Terus gua buka lah kan, supaya lihat ada petunjuk. Iya. Aku mikir, ini kalau aku taruh ke sapam, kira-kira balik nggak ke orangnya gitu kan. Aku mikirnya di situ. Jadi aku pikir ya udahlah aku coba buka dulu, lihat ada petunjuk nggak. Iya. Untungnya HP-nya begitu ditekan nampak di wallpaper-nya tuh foto dia sama nggak tahu istrinya atau pacarnya lah. Iya. Ya. Ya udah aku lihat mukanya kan itu di bioskop lantai 5. Ya udah aku dari lantai 5 bioskop tuh ke depan liatin ke bawah gitu, liatin ke bawah dan aku mikir ini orang nggak mungkin lah tas gini besar dia nggak nyadar hilang. Pasti nanti dia waktu mau nyari HP dia nyadar karena di tas tersebut kunci mobil, Iya. dompet, Iya. Pasti sama HP-nya. Dan beneran setelah 10 menit baru nyadar dia lari ke atas lagi nyariin tasnya. Aku balikin. Padahal kalau mau aku ambil dompetnya udah di situ. Iya. Bahkan kunci mobilnya tinggal lu bawa aja. Nah, itulah. Nggak ada mentalitas. Jadi gini kok, Koko kan melakukan hal seperti itu, baik sama orang nih. Orang bisa baik sama Koko. Ada rasa. Jadi gue juga ngerasa seperti itu kok. Kita jujur sama orang nih. Orang jujur sama kita. Gue tuh ngerasa ya kita ngebantu orang tanpa pamrih ya. Orang ngebantu kita juga tanpa pamrih. Walaupun sekecil apapun, memang bukan orang itu yang ngebantu kita. Tapi ada orang lain yang ngebantu kita, gitu loh. Jadi kalau kalian mencuri nih contohnya, kalian mencuri nih, nanti kalian juga pasti, ya kita sih nggak mau... Ya, akan mengalami musibah juga. mengalami musibah juga. Bukannya mau ini ya, bukannya mau menyumpahi, enggak, bukannya kita ingin... Memang hukumnya seperti itu. Nah, gitu. Kalau kita berbuat baik, kita kan pasti dapat yang baik. Kalau kita, contoh kita mencuri atau menjara, kita nanti juga akan mendapat hal yang buruk nantinya ke depannya. Jadi, untuk hal-hal ya, buruk sama aja, nggak berkah lah. gitu. Nggak berkah lah. Nggak berkah, Betul. sama aja. Nggak ada gunanya. Ya, karena ujung-ujungnya kan bukan kerja keras kita yang membuat kita kaya. Tapi memang kalau Allah berikan, ya masih bisa. Jadi kayak si David nih ya teman-teman. Dia ini salah satu, entah kenapa netizen di tempatku lebih sayang dia. Termasuk lebih sayang dia. Jadi banyak sekali netizen yang sayang sama David, peduli sama David gitu kan. Itu kan salah satu keberkahan ya. Berkah juga. Alhamdulillah ya. Yang penting kita intinya satu, kita nggak aneh-aneh, kita jujur, intinya satu itu kan. Yang penting kita katakanlah yang sebenarnya walaupun itu menyakitkan, ya berbuat baik sebisa kita dan semampu kita ya kok ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik sama orang ya harus semampu kita aja, jangan kita nggak melebihi dari yang batas yang tidak bisa kita lakukan. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri. Jadi kita bisa bantu orang, kita bantu semampu kita. Kalau kita tidak bisa bantu orang ya kita mendoakan dia, itu udah merupakan setidaknya bantuan juga seperti itu loh. Jadi kita biar Allah menurunkan orang lain untuk membantu. Mungkin bisa melalui doa kita seperti itu kok. Ya, ini channelku agak bingung lihat nih. Jadi sekarang channel saya ini entah kenapa malah kalau kita ngaco seperti ini lebih rame daripada kesaksian mualaf. Ya. Ya Kan mungkin random. Bukan, agak membingungkan nih. Kayak contoh nih ya, nasib Luga nggak jelas nih, yang nonton segini. Iya. Ya. Terus kalau aku bikin yang kayak ini kesaksian mualaf nih, bos penginjil, yang nonton nggak ada. Apa ini penontonnya nih? Lebih suka yang ngalor ngidul ya, karena kita kan hidupnya di Indonesia ya. Jadi pengen tahu yang tentang nggak semuanya kan pengen seperti itu juga kok. Pengen tahu informasi-informasi lainnya juga gitu loh kan, terutama informasi mau makan bakso, mie, soto seblak di Jalan Utan Panjang Timur nomor B5. Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Utan Panjang ya. Kayak kemarin tuh kan dia udah bikin Instagram ya. Instagramnya apa tuh kok? Hidayah Mualaf Center aja sih. Itu gara-gara teman-teman pada nanya gitu kan. Yang kayak kegiatan-kegiatan tuh kadang-kadang kan kalau ditaruh di YouTube kan orang nggak semua lihat. Jadi buat teman-teman biar ada jejak digital. Follow Instagramnya Hidayah Mualaf Center. Hidayah Mualaf kan ada 2 tuh gue liat Hidayah dot ya. Apa nggak underscore? ngerti aku. Iya, lu yang bikin Hidayah pokoknya. Bukan gue yang bikin. Hidayah gue suruh orang bikin. Hidayah Mualaf Center ada Instagramnya, tinggal Hidayah Mualaf Center yang spasi. Hidayah Mualaf underscore center ya? Iya, enggak. Hidayah spasi Hidayah Mualaf dot center. Oh, Hidayah Mualaf dot center. Jangan lupa follow di Instagram. Iya, kalau ibu-ibu bilangnya titik, nggak ngerti titik dia. Ya, Hidayah Mualaf titik center gitu.
Oke, itu aja sih. Hmm. Ya, mungkin nggak ada lagi yang bisa kita sampaikan karena sudah tengah malam seperti Nah, biasa. Saya kalau di tempat David selalu tengah malam, guys. Biarin Dan dia. pulangnya biarin. ngantuk. Pulang ngantuk. Tapi lu nggak ngantuk kan hari ini? Ngantuk juga. Yes. Tetap semangat. Jadi besok rencana lu apa nih? Besok nggak tahu ya. Kores ngurusin hotel untuk milad api. Oh ya, Milad Api kapan tuh? Mungkin bagi teman-teman semua yang ingin datang atau hadir, boleh kan? Boleh nggak sih? Boleh, tapi beli tiket sama si Kores. Yang jual si Kores ya, bukan aku. Berapa? Mungkin ada yang mau datang. Ya, mungkin bagi berapa? teman-teman yang mau datang ke milad api ya, tanggal 13 September 13 September di Masjid Al Ittihad yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. ya di Tebet. Dan bagi yang mau ya boleh ngontak aku, nanti aku kirimin brosurnya ya, sekaligus nomor si Kores lah, karena yang ngurusin dia. Jam berapa acaranya? Acaranya habis asar sih. Bisa sar. Ya, kalau nggak jam karet ya. Pasnya lah. Kalau nggak molor ya habis Mungkin asar habis asar teman-teman sampai udah jam ada di 9 malam. jadi bisa tuh datang tuh. Ya, kemarin tuh kita Hari mikir. apa sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 13 ya? Tanggal 13. Hari Hari apa Minggu atau Sabtu? Oh, hari Sabtu atau Minggu ya? Bisa Lupa 13 hari apa? Ya, kemarin kita hampir acara milad apinya tuh sekalian talilan si Goldian. Rupanya nggak jadi. Untung nggak jadi talilannya Goldian. 13 September hari Hari Sabtu. Sabtu ya? Iya, 13 Sabtu. September. Jadi buat teman-teman semua yang ingin hadir ke miladnya Api, ada Bang Zuma ya? Ada Bang Zuma. Ada Bang Zuma, ada Ko Julius, ada Insya Allah ada ya. Aku Insya Allah ada Bang kalau Zuma ya? dari ini wajib ada. Cuman Ya. kan mana tahu ada hal-hal tertentu yang terjadi Iya, Insya yang Allah ya. di luar kendali ya. Tapi Tapi kalau normal ada, harusnya Bang Zuma ada Deddy Miswar juga. Deddy Ya, Miswar. Ada Deddy Miswar, terus Hmm. juga ada siapa ya? Kok aku lupa. Ada siapa? Mungkin ada bintang-bintang tamu lainnya ya? Ada bintang tamu lainnya juga sih. Ya, jadi- yang terkenal aja deh, Deddy Miswar tentu. Habis itu ada Tengku Nasrullah, Oh, Tungku. Ya. Oke. pasangannya Doktif. Jadi buat teman-teman semua yang ingin hadir ke Milad Api pada tanggal 13 September tahun 2025 di Masjid Al Ittihad Tebet, Jakarta Selatan, jangan lupa hubungin Ko Kores. Julius. Ko Julius dulu ya, baru Kalau nanti. ada nomor Kores langsung ke Kores. Kalau ada Kalau nggak Kores ada langsung hubungin hubungin. Kores ya gitu. Jadi habis asar datang gitu kan, bisa silaturahmi ya dengan Bang Zuma. Zuma, dengan Ko Julius, dengan Kores, dengan Golian ada ya? Golian udah pasti ada. Iya, dia ada panitia. Deddy Miswar, ya kan? Nanti jangan lupa hadir dan gitu. Oke, aku pun jadi lupa tentang Milad Api. Ya, Jangan- mungkin itu aja. Hmm. Bagi teman-teman juga yang mau datang ke bakso ini, Ya, jangan lupa. Dan jangan lupa hadir. mau ketemu dengan Cisipit juga bisa. Dia jadi ambasador sendiri untuk tempatnya sendiri. Melalui ini ya, apa? Itu apa kamu? Melalui promonya dari Ko Julius. Iya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. datang ya, jangan lupa datang. Sampai jumpa di lain kesempatan.